Selamat mendengarkan podcast ini. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, raja itu melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Raja itu berkata kepada orang yang tidak berpakaian pesta itu, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Saudara, apa yang saya bacakan ini termuat di dalam Matius pasal 22 dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Seorang pelayan jemaat, apalagi seorang gembala sidang seperti saya ini, tanggung jawabnya sangat besar. Sangat besar. Semakin hari saya semakin menyadari betapa besar dan berat tanggung jawab sebagai seorang pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan itu sama seperti suster, seperti perawat. Suster bisa merawat orang sakit. Kalau suster anak-anak, merawat anak-anak supaya dewasa. Demikian pula dengan seorang pelayan Tuhan. Tanggung jawabnya bukan hanya memutar roda organisasi gereja, memberikan perhatian kepada mereka yang bermasalah rumah tangga supaya rumah tangganya akur dan rukun, bukan hanya menolong para janda-janda yatim piatu, walaupun itu tentu mutlak harus dilakukan, mutlak. Bukan hanya mendoakan orang sakit supaya orang sakit sembuh, bukan hanya membuat jalan hidup jemaat berjalan dengan baik dan sukses dalam berbagai bidang hidup. Tetapi seorang pelayan Tuhan harus melayani jemaat agar setiap individu, setiap insan yang ada di dalam gereja, seperti yang dikemukakan Tuhan Yesus dalam perumpamaan mengenai raja yang mengadakan pesta ini, bisa mengenakan pakaian pesta. Saudara bisa mengenakan pakaian pesta. Jelas di dalam perumpamaan ini, kalau tidak mengenakan pakaian pesta, itu dibuang. Undangan untuk datang ke pesta memang anugerah, saudaraku. Bukan karena orang-orang ini telah berbuat baik dan layak menerima undangan. Raja itu berkata, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu karena menolak dengan berbagai alasan. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Siapapun mendapat undangan, saudaraku, anugerah. Tidak dinilai baik atau buruk atau bagaimanapun atau bagaimana keadaannya, anugerah. Tetapi menyambut anugerah ada tanggung jawab. Harus mengenakan pakaian pesta agar layak masuk ke dalam pesta perjamuan kawin. Saudaraku, ini yang tidak disadari oleh banyak orang Kristen. Banyak ajaran dan doktrin, baik secara terang-terangan dikemukakan atau secara eksplisit atau secara implisit, mengkondisi pikiran, membangun persepsi bahwa anugerah itu segalanya. Artinya setelah merasa menerima anugerah dengan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
yang telah mati di kayu salib, maka kalau meninggal dunia pasti masuk surga. Ini berbahaya, saudaraku. Ini berbahaya, saudaraku. Jelas Tuhan Yesus mengatakan, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa tentu bukan karena bayang-bayang tekanan hukum. Tentu bukan, ini bukan agama hukum, saudaraku. Kekristenan itu jalan hidup. Jalan hidupnya Yesus. Yesus melakukan kehendak Bapa bukan karena ada bayang-bayang hukum yang mengontrol, mengendalikan dan menakut-nakuti serta mengancam Yesus. Tetapi dengan kerelaan. Sehingga Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa itu kebutuhan. Dalam terjemahan lama digunakan kata rezekiku, makananku, kebutuhan. Tentu makanan itu kebutuhan bagi tubuh yang sehat. Bukan tubuh yang sakit. Bukan robot yang di dalamnya ada mesin yang berputar atau bergerak tanpa emosi dan perasaan. Maksud saya mengatakan ini adalah melakukan kehendak Bapa harus menjadi irama. Memang begitu iramanya. Begitulah iramanya sampai menjadi kebutuhan. Ya tidak bisa berirama yang lain kecuali itu. Dengan kalimat yang sama seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan keempat, berkodrat ilahi. Jadi pakaian pesta ini menunjukkan kebenaran, kesucian hidup, bukan karena didorong oleh hukum atau di bawah bayang-bayang peraturan diancam, tapi sudah menjadi irama dan kodratnya, pakaiannya. Berkodrat ilahi. Nah masalahnya, pertanyaannya, apakah kita sudah berkodrat ilahi? Harus jujur. Ada hukum saja belum tentu dilakukan. Sudah tahu salah saja tetap diterjang. Jauh dari standar yang mestinya kita miliki, yaitu berkodrat ilahi, saudara. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa proses perubahan itu membutuhkan waktu dan kerja keras. Tentu dari pihak Allah, Allah aktif. Allah menyediakan semua sarana secara maksimal. Jangan ragukan. Tetapi dari pihak manusia, apakah ada respon yang maksimal? Jangan menjadi tumpul, bias, gamang, karena banyak keinginan dan banyak kesibukan yang tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, yang tidak mendukung terbangunnya kodrat ilahi dalam hidup kita. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini meninggal, saya khawatir Bapak Ibu itu senasib dengan orang yang tadi telah saya baca. Orang yang tadi ditulis, ya, yang telah saya baca, yang diusir itu. Karena saudara belum berpakaian pesta. Takut juga saya, saudaraku. Saya ada ketakutan, ada kegentaran, tapi positif.
Untuk apa buka sekolah Alkitab ini? Meluluskan mereka yang bisa berteologi. Apakah kemampuan berteologi itu pakaian pesta? Jelas tidak, baru saja saya jelaskan. Pakaian pesta itu kodrat ilahi yang menjadi irama hidup. Jadi takut juga saya. Sudah kerja keras, menganggarkan biaya begitu besar. Lalu untuk apa? Kalau hanya memberikan gelar kemampuan berteologi. Dan memang sudah menjadi mekanisme banyak gereja, banyak sinode, saudara. Sekolah teologi, setelah lulus menjadi vikaris, calon pendeta, lalu jadi pendeta, lalu khotbah. Suatu hari saya harus mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan di dunia, dan firman Tuhan mengatakan guru termasuk gembala sidang dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Tuhan akan berkata, kamu dandani bagaimana orang-orang ini. Kamu dandani bagaimana umatku. Ngeri saya, saudaraku. Kalau hanya menyediakan fasilitas kebaktian, lalu menolong saudara yang lagi ribut, rumah tangga yang ribut supaya rukun, akur, membantu yang tidak punya masalah ekonomi supaya bisa perpanjang kontrak, lalu bisa punya usaha atau membantu anak sekolah. Kalau hanya itu dilakukan orang-orang di luar gereja dan bisa lebih baik. Paham nggak? Amin. Ini juga penting untuk semua dosen sekolah tinggi teologi dan mahasiswanya. Untuk apa kita ada di sekolah tinggi teologi? Kita tidak bisa mendandani orang kalau kita tidak bisa mendandani diri kita sendiri. Saudaraku, udah seabrek-abrek orang itu punya gelar. Orang mau menjadi pendeta atau hamba Tuhan. Maksud lu melayani itu apa? Nyanyi? Mian puji-pujian, lalu khotbah. Apa yang kamu sampaikan? Kalau Roh Kudus tidak mengurapi, tidak menembus hati, you mau khotbah 1000 kali, manusia tetap berkodrat dosa. Harus mengalami perubahan. Sehingga Allah menganggap kita layak menjadi kawan sekerjanya. Dan yang kita ucapkan diurapi sehingga menembus setiap hati. Menemplak setiap dosa. Saya serius bicara ini, saudaraku. Untuk apa sekolah tinggi teologi? Kalau hanya meluluskan orang bergelar sarjana. Kalau hanya membuat orang bisa khotbah. Kalau hanya membuat orang bisa memutar roda organisasi. What for? Untuk apa? Dan kita semua sudah menjadi korban. Dari sebuah budaya gereja dari tahun ke tahun. Yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kekristenan sekedar agama. Dengan penekanan liturgi, etika moral umum, dominasi tokoh, tampilnya orang-orang yang dihormati dan diakui sebagai wakil Tuhan, yang dianggap bisa menjadi juru bicara Tuhan, padahal belum tentu. Kalau hanya bergelar sarjana teologi, master teologi, doktor teologi, belum tentu dia menjadi juru bicara Tuhan. Ini harus kita sadari, saudaraku.
Saudara, sebagian ini dalam kondisi kritis. Kritis artinya mungkin dalam tahap tertentu Anda sudah tidak bisa berubah atau sulit berubah. Karena waktu yang saudara miliki sudah habis atau sudah mendekati deadline. Ngeri, saudara. Saya tidak sedang menakut-nakuti saudara atau mengancam saudara. Saya juga mengancam diri saya sendiri. Kalau diri sendiri saya ancam, awas kamu. Jangan sampai kita tidak mengenali diri kita sendiri, saudara. Lalu kita anggap remeh. Kita anggap remeh Tuhan, kita anggap remeh hal-hal rohani. Saudara merasa apa adanya cukup. Kalau soal rumah, mobil mau yang terbaik, soal uang mau banyak, soal penampilan mau cantik, mau ganteng, soal kesucian Anda tidak berjuang maksimal. Itu berarti Anda tidak menghormati Tuhan. Kalau saudara tidak berubah sungguh-sungguh hari ini, tidak minta ampun dan bertobat, Anda mati hari ini, Anda dibuang ke dalam api kekal. Sudah pasti, saudaraku. Sudah pasti. Coba tengok hidupmu. Layak tidak orang seperti ini ada di tempat kudus Allah. Jangan bicara anugerah. Kalau engkau bicara anugerah tanpa tanggung jawab. Saudara tidak boleh main-main. Jangan hanya dengar khotbah lalu amin. Saudara harus berani berkata, aku mau bertobat. Siapa yang berani mau bertobat? Angkat tanganmu. Tinggi, tinggi, angkat tanganmu. Turunkan tangan saudara. Beri tepuk tangan lagi. Kalau saya ditantang siapa yang mau bertobat, saya akan angkat tangan juga. Karena kita perlu pertobatan setiap hari. Pendandanan wajah batinia kita. Tuhan tidak menilai gelar saya, kedudukan saya, prestasi saya dalam pelayanan. Tidak ada nilainya. Nilainya hanya apakah saya mengenakan kodrat ilahi. Jadi kalau di lingkunganmu engkau dijelek-jelekin, justru itu sebenarnya kesempatan engkau mendadani dirimu. Kita lihat nanti di pengadilan. Kita lihat nanti di pengadilan. Di media sosial saya sempat ditunjukin, saya tidak ikuti media sosial. Tapi orang-orang yang menurut saya tidak takut akan Allah. Yang menilai orang sembarangan. Orang ini meninggal dunia, tidak masuk surga, dia masuk neraka. Lu sembarangan bicara. Namanya siapa kamu? Tapi sekarang saudara masih hidup. Dan saya katakan kalau engkau tidak bertobat, engkau kenali dirimu. Minta pimpinan Roh Kudus. Tidak berubah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Tanya Roh Kudus. Roh Kudus pasti bicara, engkau binasa kalau tidak berubah. Jangan takut, saudara. Jangan takut berubah, jangan malu. Tadi saya menantang Anda berani angkat tangan, bagus. Di suasana lagi duduk begini lalu suruh angkat tangan kanan kiri saya, ada orang yang saya kenal, ada orang yang mengenal saya, ada anak saya, ada istri saya, ada suami saya. Bagaimana saya angkat tangan? Tak peduli. Karena keselamatanmu tergantung dirimu sendiri. Jangan sombong. Jangan sombong. Kekayaanmu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Penampilanmu, gelarmu tidak ada nilainya. Bahkan kepada pendeta-pendeta saya berkata, pendetamu tak ada nilainya. Gelar doktor teologi, master teologi, sarjana teologi tidak ada nilainya.
kecuali engkau memiliki baju pesta, pakaian pesta, kodrat ilahi yang membangun kesucian hidup sebagai irama. Saudara, saya harus appreciate, saya harus menghargai Anda masih mau datang ke gereja, masih mau mengikuti melalui live streaming. Lebih banyak orang tidak peduli. Gereja, jangankan datang on-site, online saja tidak mau. Oke, terserah situ. Saya appreciate saudara sudah datang seperti ini. Saudara luar biasa dibanding orang-orang yang tidak takut. Tapi jangan setengah-setengah. Amin. Jangan setengah-setengah. Langsungkan pada kesempurnaan. Jadilah militan ekstrim radikal sungguh-sungguh. Fanatik positif kepada Tuhan Yesus. Ekstrim untuk hidup dalam kesucian. Ekstrim untuk mengikut jejak Tuhan Yesus, saudaraku. Maka dari pihak kami, dari pihak saya dan para hamba-hamba Tuhan, harus menyampaikan firman yang benar. Bukan hanya memindahkan isi buku di mulut, tetapi menangkap pesan-pesan Tuhan di dalam hidup ini. Dan menyampaikan suara Tuhan lewat mulut kita. Bisa dari buku yang kita baca, bisa bukan tidak. Bisa dari khotbah yang disampaikan orang, lalu Tuhan berbicara kepada kita, kepada seorang hamba Tuhan, sampaikan ini. Bisa, bukan tidak bisa, bisa. Tetapi harus disampaikan dengan pimpinan Roh Kudus. Supaya seperti orang-orang pada zaman Yesus mengatakan, orang ini mengajar berbeda dari ahli Taurat dan orang Farisi, teolog-teolog Yahudi. Dan hamba-hamba Tuhan harus begitu. Harus begitu. Baru-baru ini saya minggu ini bukan baru-baru ini. Saya ada gusar. Sedikit gusar. Kalau saya meninggal, tapi saya belum meninggal, saudara. Tugas saya belum selesai. Siapa yang akan meneruskan pekerjaan Tuhan ini? Sebagai manusia terbersit perasaan itu. Maka saya katakan kepada orang yang dekat saya, termasuk anak saya juga, jangan sibuk dengan banyak hal, nak. Fokuskan dirimu ke Tuhan saja. Jangan lakukan apa yang tidak perlu dilakukan. Saya sampaikan semalam ke anak saya. Lalu kepada orang yang dekat saya katakan, ikuti khotbah saya. Sampaikan saja khotbah saya. Tentu dengan spirit. Dengan roh yang benar. Jangan takut orang berkata, ya khotbahnya niru Pak Eras. Kalau nggak niru saya, niru siapa? Ini suara kebenaran. Saya orang yang dipercayai Tuhan yang menjadi penyebab utama lahirnya GSKI. Tentu saya tidak sendiri, ada orang-orang yang ikut menopang. Tapi kalau tidak ada saya, nggak ada GSKI. Dan GSKI ini kan bukan dimulai dari 3 tahun yang lalu. Dimulai dari 40 tahun yang lalu di Jalan Saina 1 nomor 7 Perdatam. Itu. Ini lama sudah gereja ini. Seiring dengan revolusi iman, perubahan hidup, dan proses keberimanan saya, bergulir juga ini gereja. Dan sebagai ketua sinode, bergulir juga sinode ini. Yang tidak mau, yuk harus melihat ini. Nggak suka ya, mohon kalau boleh kata mohon, yuk pindah saja gereja lain. Tapi kalau masih mau, ayo kita belajar bersama-sama di sini.
Dan saudara yang punya nurani, ingat nurani, Anda bisa menangkap ini pesan dari Tuhan atau dari manusia. Dan saya juga sampaikan kepadamu, Anda tanya ke Tuhan, ini pendeta layak nggak jadi juru bicara Tuhan? Kalau tidak, jangan saudara dengar, pindahlah gereja lain. Percaya Anda tidak saya cari. Anda datang tidak saya undang, Anda pergi tidak saya cari. Tapi saya mengharapkan. Dengan cara apa saya mencari saudara? Tapi dengan menyampaikan firman lewat berbagai media, saya mengharapkan. Pasti di antara saudara-saudara di sini, ada orang-orang yang sudah terlanjur apatis, skeptis, dan lain-lain. Entah terhadap kebenaran itu, entah terhadap saya. Enggak masalah. Tidak problem buat saya. Tapi bagi saudara yang tidak skeptis, yang masih mempercayai kebenaran ini, dan mempercayai saya sebagai juru bicara, saya ajak, ayo kita pulang bersama. Ayo kita pulang bersama. Amin. Untuk itu, ayo kita serius memeriksa diri. Adakah kita sudah berkeadaan berkenan kepada Tuhan atau tidak? Dan marilah kita menjadikan ini bukan saja prioritas, tapi jadikan ini sebagai satu-satunya proyek hidup kita. Karena begini Bapak Ibu, tidak semua orang itu menjadi umat pilihan. Umat pilihan adalah mereka yang hidup di zaman perjanjian baru. Ringkasnya ya, yang mendengar Injil dengan benar dan bisa menangkap Injil dengan pikiran sehat. Artinya bisa memahami atau berpotensi memahami. Umat pilihan adalah orang-orang yang dirancang menjadi manusia Allah. Man of God. Jadi saudara memang tidak boleh mengenakan ukuran baju saudara ke orang lain. Itulah sebabnya saudaraku, kita tidak boleh menilai agama lain. Jangan menilai agama lain dan membanding-bandingkan dengan kekristenan. Kita mengkhianati diri kita sendiri, kita mengkhianati keimanan kita, kita menciderai agama lain. Masing-masing orang punya keyakinan, ya jadilah seperti yang mereka yakini, saudaraku. Jadilah, dan masing-masing orang kan bertanggung jawab. Karena Alkitab jelas berkata bahwa memang ada orang-orang yang ditarik Tuhan. Kalau tidak ditarik Bapa, enggak bisa. Ditarik Bapa bukan berarti pasti masuk surga. Semua juga diundang, tapi tidak semua yang diundang itu ikut pesta perjamuan. Betul? Tidak seorang pun datang kepada kalau tidak ditarik Bapa. Jangan diartikan mesti masuk surga. Di ayat itu dikatakan ayat berikutnya, ya banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jelas itu. Yang dipilih siapa? Yang pakai pakaian pesta. Lalu pakaian pesta siapa yang buat? Ya mesti masing-masing individu. Undangan itu tidak berikut satu bungkus baju pesta. Undangan cas undangan. Baju pesta kau urus sendiri. Kan itu perumpamaan so clear, so bold, easy to know. Jangan diartikan macam-macam. Jelas. Sampai ditambah banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jelas loh. Ada perjuangan individu untuk bisa ikut pesta itu. Nah kita orang yang diundang. Apakah ada orang yang nggak diundang Pak? Tidak terundang. Karena memang bukan orang yang diundang. Nah orang yang diundang tapi tidak datang siapa? Itu gambaran orang-orang Yahudi. Tuhan sedang menempelak orang-orang Yahudi. Kamu yang ada di depan mataku. Engkau yang langsung mendengar
Injil, menolak, ya sudah. Sekarang beritakan kepada yang lain. Kita orang yang dipilih Tuhan, tidak semua orang. Dan kalau kita dipilih Tuhan, kita dirancang untuk menjadi man of God. Dirancang untuk serupa dengan Yesus. Aduh. Maka dikatakan di dalam Roma pasal 8. Lihat Roma pasal 8. Mari kita lihat. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya. Yang dipilih itu orangnya, yang ditentukan itu standarnya. Tolong deh yang cerdas. Jangan rusakkan firman ini. Akhirnya merusak tanggung jawab individu. Sebab semua orang yang dipilihnya, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Yesus anaknya menjadi yang sulung. Dia bisa. Dia bisa, kamu juga bisa. Kamu dipilih, ditentukan untuk serupa, bukan ditentukan untuk selamat. Ditentukan standarnya. Dipilih manusianya. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Sekali lagi saya appreciate dengan kehadiran Bapak Ibu. Juga yang masih mengikuti melalui online. Tapi jangan berhenti sampai di sini. Sambut dan responi firman ini. Supaya saudara jangan binasa. Kalau kita dipilih menjadi umat pilihan, ditentukan. Jadi kita tidak bisa hidup suka-suka. Apakah pada zaman itu nggak ada undangan yang lain, Pak? Oh ada, banyak undangan saya kira. Tapi kalau sang raja yang mengundang, you harus pakai pakaian kebesaran untuk ada di tengah-tengah para bangsawan. Kalau engkau dipanggil, engkau dipanggil untuk dimuliakan bersama Yesus. Untuk itu tidak bisa tidak. Kita harus serupa dengan Tuhan Yesus. Itu berat. Tetapi kalau dibanding dengan kemuliaan yang kita akan peroleh nanti, nggak ada artinya. Yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal 8 juga, saudaraku. Ayat yang ke-18, penderitaan kita zaman sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita akan dapat. Kalau di ayat 17 dikatakan bahwa kita yang menjadi anak-anak Allah itu kita menjadi ahli waris. Anda bayangkan logika bodoh, ahli waris. Ahli waris menerima warisan kemuliaan lalu tidak mengalami proses perubahan. Nggak sehat pikiran itu. Tidak mungkin Allah mewariskan kemuliaan kepada orang yang tidak mulia keberadaannya. Amin. Jadi memang kita menjadi Kristen itu bukan berat, saudaraku. Berat sekali. Kita masuk yang dikatakan mustahil. Tapi yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Karena suci kita, kudus kita, tidak bercela kita. Itu standarnya Tuhan Yesus. Dulu juga saya tahu hal ini, tapi tahunya masih tidak lengkap. Dan yang paling parah, saya tidak seradikal hari ini. Ya harus serupa dengan Yesus, tapi macam apa ya nanti saja. Dan sebenarnya sikap itu menurut saya pengkhianatan. Pemberontakan terhadap Tuhan. Maka saya katakan kepada Tuhan, ampuni pengkhianatanku. Ampuni pemberontakanku ya Allah. Beriku kesempatan sekarang. Jadi ayo
Jangan bermental blok. Jangan berkata, ya kalau Pak Eras kan pendeta bisa, kalau kita tidak ada strata pendeta dan strata jemaat. Semua kita imamat-imamat. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Semua kita imamat-imamat. Hulu balang, musketeers. Hulu balang. Tidak ada pembedaan imam dan awam di dalam gereja. Tapi semua kita adalah imamat-imamat. Kalau agama ada unsur penekanan liturgi, penekanan hukum atau syariat, dan yang ketiga dominasi tokoh. Kristen tidak boleh ada. Liturgi kita bukan acara kebaktian ini. Liturgi kita seluruh perilaku kita setiap hari. Hukum kita bukan syariat atau hukum Taurat. Hukum kita Tuhan sendiri. Pikiran perasaan Allah. Dominasi tokoh tidak boleh. Erastus pun tidak boleh dikultuskan. Allah, Pak Eras juga minta dikultuskan. Tuhan yang tahu. Dulu memang. Sekarang kita sudah sadar, tidak boleh ada kebanggaan. Sebab yang penting bagaimana kita berubah. Karena saya ini hanya suster, perawat, dokternya Tuhan. Tetapi saya sebagai suster harus mengerti bagaimana perawatan ini dilangsungkan atau diselenggarakan. Makanya aku sendiri harus mengalami dan menerima perawatan. Supaya saya tahu bagaimana mengalami proses perawatan dan tujuan perawatan itu. Sehingga pelayanan saya jelas arahnya. Yang tadi saya katakan, makin takut juga saudara. Makin berat tanggung jawab ini. Kembali kepada yang tadi saya katakan. Memang kita ini diproyeksikan untuk menjadi ahli waris. Oh, Allah tidak mungkin mewariskan kekayaan kemuliaannya kepada orang sembarangan. Di dunia saja orang tua yang baik tidak akan mewariskan hartanya kepada anaknya. Yang membuat anaknya tambah rusak atau perusahaannya ambruk. Ketika melihat anaknya narkobaan sembarangan hidup, dia mewariskan perusahaannya kepada orang kepercayaan dengan pesan, ingat, jaga anakku. Kalau di perusahaan di tangan anakku, habis. Dia juga rusak habis. Di tanganmu aku percaya. Jagai anakku. Jagai cucu-cucuku. Tuhan pasti membentuk kita, mendewasakan kita, supaya kita layak mewarisi kemuliaan bersama Tuhan Yesus. Nah, kalau di dalam Roma pasal 8 ayat 29 tadi dikatakan bahwa dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini kalimat luar biasa, karena di balik pernyataan tersebut kita disejajarkan dengan Yesus dalam kata saudara. Tentu Tuhan Yesus, Tuhan kita, majikan kita, raja kita, di atas kita semua. Tapi di hadapan Bapa, saudara. Artinya bahwa kita bisa menjadi serupa dengan dia. Dan kita memang dipanggil untuk itu. Kalau saudara berkata, Pak, capek dong jadi Kristen. Anda tidak bisa berkata begitu. Kalau tahu begini saya nggak jadi Kristen, Anda nggak bisa berkata begitu. Karena itu hak bebas Tuhan atau prerogatif Allah. Prerogatif Allah memilih Anda jadi orang Kristen. Entah Kristen dari keturunan, entah Kristen karena pasangan hidup. Atau secara khusus Anda bisa menjadi Kristen karena penglihatan dan berbagai kausalitas atau berbagai penyebab. Dan melalui hal itu Anda memang dipilih untuk menjadi orang istimewa di kekekalan nanti.
Tetapi kalau cara pandang saudara itu masih cara pandang duniawi, cara pandang pikiran fana, apa yang saya sampaikan tidak akan menembus hatimu. Saudara harus sering mendengar khotbah sampai perspektif, cara pandang saudara itu cara pandang kekekalan. Nah, yang ini tidak bisa saya bagikan dalam waktu singkat. Tetapi melalui pemberitaan firman yang saya sampaikan, lalu doa bersama ketika kita merasakan hadirat Tuhan, itu membangun cara berpikir yang baru, cara pandang yang baru. Tuhan Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk roti yang dapat binasa. Nah, pada umumnya orang bekerja untuk roti yang dapat binasa. Pada umumnya orang menggerakkan hidupnya, menyelenggarakan hidupnya, menapaki harinya hanya untuk roti yang binasa. Apakah dalam bentuk rumah, mobil, kedudukan, makan minum, wisata, dan lain sebagainya. Bukan tidak boleh memiliki semua ini, tetapi itu bukanlah tujuan, saudara. Itu bukanlah tujuan. Cara pandang kita harus cara pandang kekekalan. Sehingga ketika kita mendengar firman seperti yang saya kemukakan ini, saudara lebih bisa menerima. Memang kita orang yang diistimewakan, dikhususkan oleh Tuhan. Suatu hari nanti di kekekalan, orang-orang pilihan ini akan tahu betapa bernilainya, betapa berharganya menjadi umat pilihan itu yang tidak diberikan kepada semua orang. Dan kalau umat pilihan seorang Kristen, maksud saya, tidak menggunakan kesempatan ini, ia akan sangat menyesal. Di dalam Injil dikatakan orang-orang yang tidak setia akan disamakan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Betapa menyesalnya itu, saudara. Jadi mari melalui Truth ID, melalui pemberitaan suara kebenaran ini, mari kita belajar. Belajar kebenaran, mengubah diri tiada henti. Dan kita menjumpai Tuhan dalam doa bersama. Dan setiap hari saya anjurkan, saya sarankan, saya nasihatkan, saya himbau saudara untuk memiliki waktu bertemu dengan Tuhan. Dan dalam pertemuan itulah saudara akan mengerti bagaimana Allah punya kehendak dalam hidup saudara. Apa kehendak Allah dalam hidupmu? Tidak cukup hanya duduk di sini. Di sini pun, maaf ya, di kebaktian pun sering orang hanya fantasi Tuhan. Hanya fantasi karena suasana liturgi, khidmatnya kebaktian membuat engkau merasa seakan-akan Allah ada di sini. Tapi begitu keluar, Anda tidak memikirkan sama sekali. Fantasi pun tidak memikirkan sama sekali. Oleh sebab itu kalau saudara memiliki waktu berjumpa dengan Tuhan, buat perjumpaan dengan Allah. Alami Tuhan secara real. Nah, pendeta seperti saya, worship leader, singer, choir, harus mengalami Tuhan. Supaya pada waktu menyanyi, dia menyanyi dengan dialog. Bukan bicara kepada udara kosong, udara hampa. Ia menunjukkan pujian nyanyiannya kepada Tuhan. Apalagi saya sebagai pengkhotbah. Nah, saudara harus punya waktu itu. Dalam perjumpaan-perjumpaan tersebut, pasti Roh Kudus akan bicara. Pakaian pestamu belum jadi. Masih belum jadi, ayo lakukan ini. Kau masih banyak bicara. Kau masih bicara sembarangan. Pikiran masih kotor. Kau masih materialistis. Hanya Roh Kudus yang bisa bicara kepada saudara. Setajam-tajamnya saya berkhotbah di sini, tidak akan bisa menggantikan suara Roh Kudus. Tidak akan bisa. Anda harus punya waktu sendiri berjumpa dengan Tuhan. Dalam perjumpaan itu Roh Kudus akan bicara kepadamu. Dan saudara baru diajari Tuhan.
Dididik Roh Kudus untuk merajut, menenun, menganyam kesucian. Menenun, merajut bagian pesta saudara. Amin.